Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Sari Dewi dari Prodi Manajemen Pagi dengan NIM 28921500071. Pertemuan 11. Definisi lingkungan. Lingkungan adalah segala yang berada di luar organisasi dan selama ini dianggap memberi pengaruh pada mereka yang terlibat di sekitar lingkungan tersebut. Secara umum, lingkungan ada dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal bisa mempengaruhi lingkungan internal, dan lingkungan internal berusaha menyerap serta memfilter setiap informasi yang masuk dari lingkungan eksternal. Etika bisnis dan lingkungan. Perusakan lingkungan saat ini dirasa sangat tinggi, dan dunia industri telah ikut serta menyumbang terjadinya perusahaan lingkungan tersebut. Para pembisnis memiliki egoisme tinggi untuk mengejar keuntungan, karena dengan perolehan keuntungan yang didapat, ia mampu mengalokasikan itu semua sebagai cadangannya, serta dapat dipakai sebagai dana investasi pengembangan bisnis. Di sisi lain, perusahaan dihadapkan dengan kondisi realita, yaitu harus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kategori bisnis yang dibangun memiliki pengaruh kecil, sedang, dan besar pada dapat perusakan lingkungan. Persoalan lingkungan pada saat ini sama pentingnya dengan persoalan HAM, hak asasi manusia. Penghancuran lingkungan artinya mampu merusak hak lingkungan sebagai bagian pranata pendukung kehidupan manusia. Dengan begitu, hukuman bagi perusahaan lingkungan harusnya sama berat dengan hukuman terhadap pelanggaran HAM. Pelanggaran etika dalam bidang bisnis seperti perusahaan lingkungan hidup dilihat sebagai bentuk lemahnya roda hukum yang berjalan di suatu negara. Definisi resiko lingkungan. Risiko lingkungan atau environment risk adalah risiko yang terjadi pada lingkungan akibat dari tindakan yang disengaja atau tidak disengaja dan telah menimbulkan kerusakan atau kehancuran pada lingkungan. Dampak penghancuran lingkungan yang dilakukan disengaja terjadi akibat ekspansi suatu perusahaan. Penghancuran pada lingkungan yang dilakukan tanpa disengaja bersifat di luar dari perkiraan yang diperkirakan, seperti timbulnya perusahaan moral masyarakat setempat, pelanggaran budaya masyarakat, pembentukan budaya baru yang menghilangkan atau telah menipiskan peran tradisi yang berlaku selama ini, dan lain sebagainya. Contohnya, pada saat berdiri dan beroperasi perusahaan multinasional di suatu daerah dan tata kehidupan yang berlaku di perusahaan multinasional tersebut telah memberi contoh secara tidak langsung kepada masyarakat sekitar, seperti acara menyambut tahun baru yang dilakukan dengan pesta pora dan berbagai seremoni lainnya, yang selama ini tradisi seperti itu tidak diterapkan di suatu masyarakat. Kondisi dan situasi seperti ini menimbulkan sikap protes dari masyarakat sekitar. Namun, pihak perusahaan melakukan gugatan balik ke masyarakat melalui proses pengadilan dengan tindakan menyewa pengacara yang handal dengan bayaran yang mahal. Sementara masyarakat menginginkan penyelesaian perkara ini tidak melalui pengadilan, tapi secara konsep musyawarah dan mufakat atau mempergunakan pendekatan kearifan lokal. Contoh sederhana seperti ini menjadi bukti kecil dari perusahaan tatanan lingkungan. Dengan kata lain, keberadaan sebuah perusahaan multinasional tidak semata mampu memberi keuntungan non-profit,
Namun, ada pergesekan budaya yang dihasilkan, dan itu telah memberi dampak pada pembentukan risiko lingkungan atau environment risk. Pengaruh lingkungan terhadap perusahaan. Bagi suatu perusahaan yang telah menimbulkan perusakan lingkungan, maka ada bentuk risiko yang harus dipertanggungjawabkan sebagai akibat dari terjadinya environment risk tersebut, yaitu A. Pihak manajemen perusahaan akan menghadapi sanksi hukum karena telah melakukan perusakan lingkungan sekitar. Dengan begitu, pihak manajemen perusahaan harus membayar biaya pengacara dan menyiapkan bahan-bahan pendukung selama proses hukum tersebut berlangsung, termasuk berbagai aktivitas bisnis yang berhubungan dengan kasus tersebut akan mengalami kendala pengerjaan. B. Pihak manajemen perusahaan harus menghadapi tekanan dari para NGO, baik yang berasal dari dalam maupun internasional. Tekanan yang dihadapi sejauh pelanggaran yang telah menimbulkan dampak terbentuknya risiko lingkungan tersebut. C. Para mitra bisnis yang selama ini begitu dekat dan mendukung perusahaan akan mengambil tindakan prudent atau hati-hati, terutama mengantisipasi jangan sampai perusahaannya juga ikut terlibat dalam risiko lingkungan yang telah ditimbulkan perusahaan tersebut. D. Pihak manajemen perusahaan harus siap menghadapi sikap protes dari masyarakat sekitar yang selama ini telah dirugikan akibat beroperasinya perusahaan. Industri dan perusakan lingkungan. Persoalan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh sebagian perusahaan pada era sekarang ini telah dipandang sebagai persoalan serius dan tidak bisa dilihat sebelah mata. Pada dampak positif mampu memberi pengaruh bagi usaha, mendorong penciptaan kebutuhan-kebutuhan yang selama ini belum terpenuhi untuk selanjutnya terpenuhi, dan pihak perusahaan memperoleh profit sebagai bentuk imbal dari penjualan produknya. Dampak negatif terjadi pada akibat-akibat yang terjadi selama proses atau usaha meraih keuntungan tersebut dilakukan, seperti pencemaran lingkungan akibat buangan limbah dan polusi yang telah ditimbulkan. Ada beberapa jenis sektor industri yang dianggap dominan dalam memberikan pengaruh pada perusakan lingkungan, antara lain 1. Sektor pertambangan mining, sektor pabrik, manufaktur, sektor minyak dan gas, oil dan gas, sektor perhotelan, dan real estate. Kondisi kehidupan saat ini penuh dengan persaingan, harga dan berbagai kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan. Maka salah satu cara untuk menyokong pembentukan perubahan tersebut adalah dengan melakukan eksplorasi alam secara luar biasa. Dengan melakukan eksplorasi alam yang luar biasa, manusia bisa meraih keuntungan yang mampu memenuhi dan mencukupi berbagai hasrat kebutuhannya yang selama ini belum terpenuhi. Salah satu kesalahan yang dimiliki oleh manusia adalah melakukan eksplorasi yang begitu tinggi dan tidak mengikutinya dengan penanaman kembali terhadap areal pohon yang telah dieksplorasi tersebut. Hutan adalah laboratorium yang paling baik untuk dijadikan sumber penelitian dalam pengembangan berbagai jenis obat-obatan. Karena itu, pembangunan dan pendayagunaan Taman Nasional sebagai tempat pembangunan ilmu pengetahuan perlu mendapatkan dukungan kuat dari berbagai pihak. Mengenai peranan Taman Nasional, Profesor Emil Salim yang mantan Menteri Lingkungan Hidup menegaskan bahwa secara ringkas tersimpullah beberapa pokok peranan Taman Nasional, yaitu pertama, sebagai gudang simpanan plasma nutfah untuk
memelihara kualitas dan kelangsungan hidup berbagai jenis tumbuhan, binatang, dan lainnya. Kedua, sebagai medan penelaahan hukum alam. Ketiga, sebagai laboratorium ilmu. Keempat, sebagai wahana pendidikan. Kelima, sebagai wahana penghayatan semangat patriotisme, cinta tanah air. Dan keenam, sebagai wahana pendalaman hidup beragama. Islam memperbolehkan bagi manusia untuk mencari harta sebanyak mungkin di atas muka bumi Allah. Tapi ingat bahwa peringatan yang diberikan bagi orang-orang yang berbuat kekacauan di atas muka bumi Allah ini sangat tegas. Artinya manusia dalam melakukan eksplorasi alam akan lebih baik jika dilakukan dengan menerapkan manajemen yang terukur dan sistematis. Dengan begitu, eksplorasi alam yang dilakukan akan mampu memperkecil timbulnya resiko lingkungan. Dampak resiko lingkungan akan sangat tinggi jika manusia diajarkan dan dipahami apa-apa saja dampak yang akan terjadi nantinya. Kesimpulannya adalah dalam rangka menghindari timbulnya perusakan lingkungan yang semakin luas, maka yang harus dilakukan adalah mengubah konsep pembangunan yang mengandalkan natural resource atau sumber daya alam ke pengembangan sumber daya manusia. Banyak catatan menjelaskan bahwa negara yang mengandalkan dan mengedepankan investasi pada human capital atau modal manusia memiliki tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dibandingkan natural resource. Sumber polusi udara. Bahan-bahan pencemaran utama yang penting adalah timbal, partikel halus, karbon monoksida, nitrogen oksida, hidrokarbon, sulfur dioksida, dan karbon dioksida. Di samping yang disebut di atas, ada beberapa sumber lainnya yang dapat dikategorikan sebagai sumber pencemaran polusi udara, yaitu timbal. Timbal adalah salah satu sumber polusi udara yang bersumber dari pembuangan bahan bakar, kendaraan bermotor, cat, dan sejenisnya. Partikel yang menyebar di udara menjadi salah satu penyebab pendukungnya timbulnya polusi di udara. Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta menjadi salah satu tempat di mana jumlah partikel memiliki tingkat yang jauh lebih banyak dibanding dengan kota-kota lainnya. Nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida atau NO2 merupakan sumber pencemaran yang bersumber dari aktivitas lalu lintas di jalanan. Karbon monoksida. Karbon monoksida atau CO merupakan salah satu sumber pencemaran udara yang bersumber dari pembakaran kendaraan dan hutan yang berlangsung secara tidak sempurna. Hidrokarbon yang mudah menguap VHC dengan adanya sinar matahari dapat bereaksi dengan NOx untuk membentuk ozon. Ozon adalah suatu zat pencemaran kedua. Ozon. Posisi ozon berada di ketinggian 30 kilo di atas muka bumi. Fungsi ozon menjadi penting karena ia berfungsi sebagai pelindung bumi dari sinar ultraviolet. Jika lapisan ozon menipis, maka sinar ultraviolet tersebut akan bisa langsung menyerang bumi. Maka ini sangat berbahaya bagi kesehatan, terutama kesehatan kulit. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa kewajiban kita bersama untuk menjaga udara agar selalu berada dalam ambang batas yang bersih dan layak, termasuk memperhatikan setiap aktivitas bisnis yang mengedepankan konsep bisnis yang ramah lingkungan. Artinya, profit dan continuity usaha menjadi target, namun bukan berarti menghalalkan segala macam cara, karena ketika kita memaksakan melakukan produktivitas yang begitu tinggi, ada dampak negatif yang akan kita terima, dan itu
perusahaan menganggarkan sebuah dana untuk dialokasikan guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan risiko lingkungan. B. Menerapkan konsep pembangunan yang berkeseimbangan dengan alam serta turut mengembangkan alam atau eco-development. C. Dibangunnya solusi konstruktif dalam bidang pengembangan lingkungan. D. Bagi sebuah perusahaan menempatkan satu divisi khusus yang bertugas menyelesaikan berbagai urusan yang berhubungan dengan environment risk. E. Pihak lembaga terkait memberikan penghargaan dalam bidang lingkungan. F. Menentukan dengan jelas dan tegas pada setiap perusahaan yang ingin ikut tender penggarapan proyek harus memiliki sertifikat ISD bidang lingkungan dan berbagai persyaratan lain yang berhubungan dengan lingkungan. Kasus dan solusi. Kasus PT Tekstil Sejahtera Alam adalah sebuah perusahaan tekstil yang telah terdiri selama 12 tahun. Aktivitas perusahaan selama 10 tahun yang lalu tidak begitu menunjukkan peningkatan profit yang luar biasa. Contohnya, ketika perusahaan membutuhkan mesin baru dan mobil operasional, maka pihak manajemen memutuskan untuk meminjam ke perbankan dan menyelesaikan pembayaran dengan mengalkulasikan penjualan dan penerimaan profit yang akan diterima. Dalam 2 tahun terakhir, pihak pemilik perusahaan sudah mendapatkan manajer baru yang dianggap lebih gesit dan penuh terobosan. Salah satu penghasilan terobosan bisnis adalah perusahaan memiliki kontrak bisnis dengan 20 sekolah dasar untuk memasok pakaian olahraga, dan jangka waktu kontrak adalah selama 5 tahun. Kondisi ini jelas sangat menguntungkan bagi pihak perusahaan karena mereka berbagai penyediaan bahan kaos dan selanjutnya tinggal menghubungi rekanan bisnis bidang jahit. Namun, ada persoalan lain yang harus dihadapi oleh pihak manajemen, yaitu tingkat pencemaran air sungai yang selama ini dipakai untuk membuang limbah pabrik. Solusinya, pertama, bagi pihak manajemen PT bisa menyediakan alat penetralisir limbah pabrik yang berteknologi modern dan bersifat ramah lingkungan. Kedua, pihak PT harusnya melakukan pendataan terhadap berbagai bentuk kerusakan yang telah ditimbulkan selama ini, dan itu berakibat kerugian finansial ke masyarakat sekitar. Selanjutnya, hasil pendataan tersebut dijadikan sebagai rujukan untuk mengganti kerugian secara finansial. Dengan kata lain, pihak PT bisa mengalokasikan sejumlah dana demi membangun citra positif di masyarakat. Ketiga, menyangkut dengan perubahan konsep manajemen yang telah diterapkan selama ini, yaitu jika dianggap salah maka harus secepatnya dilakukan perubahan. Adapun untuk pelanggaran etika yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah sudah dijelaskan, yaitu perusahaan dalam melaksanakan operasi pabrik tidak mengindahkan nilai-nilai etika bisnis, yaitu menyebabkan terjadinya pencemaran sungai atau kerusakan lingkungan, dan lebih jauh telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Adapun bentuk solusi yang harus dilakukan oleh perusahaan, sebaiknya tempat pengelolaan limbah pabrik harus dibuat dan perusahaan harus menyediakan anggaran khusus untuk penanggulangan persoalan limbah pabrik, baik untuk yang bersifat jangka pendek maupun yang jangka panjang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi.